Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ustazah Nula. So, let's open our lesson today by reciting Basmalah. Setelah kalian menyaksikan video barusan, apakah kalian sudah punya gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Betul sekali, teks narasi atau teks tentang cerita imajinasi. Nah, untuk materi pertama ini, kalian bisa melihat di slide pelajaran apa aja yang akan kita pelajari dalam video ini. Setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian pasti sudah paham apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks narasi. Nah, teks narasi itu bagaimana? Mudahnya, teks narasi itu adalah cerita hayalan, fiksi, imajinasi, hayalan, angan-angan dari penulisnya yang dituangkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Tulisan kalian bisa membaca cerita-cerita, kemudian lisan juga kalian mendengarkan orang lain bercerita. Cerita fiksi ini bisa terjadi pada kisah-kisah dahulu ataupun yang pada saat sekarang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca pengertian teks narasi secara terperinci. Setelah kalian memahami apa itu teks narasi, berikut kalian akan mempelajari ciri khas dari teks narasi yang membedakannya dengan teks yang lain. Yang pertama itu adalah terdapat sebuah keajaiban atau keanehan. Jadi, narasi fiksi itu dia bersifat tidak masuk akal. Misalnya tentang penyihir, tentang manusia berkepala satu yang bisa terbang, ataupun melihat sapi yang bisa jalan. Nah, seperti itulah gambaran cerita fiksi yang penuh keanehan dan keajaiban. Jadi dia bersifat supranatural, misterius, gaib. Kalian pasti sudah pernah dong nonton film Harry Potter, atau setidaknya Ustazah rekomendasikan untuk kalian membacanya.
Kemudian selanjutnya adalah ide cerita dari teks narasi ini adalah dia tidak berpatokan di kehidupan nyata, tidak peduli apakah itu masuk di akal atau tidak, ataupun hal itu ada di kehidupan nyata. Jadi, cerita narasi itu atau fiksi itu cerita yang sederhana yang kita buat-buat idenya, tapi bisa juga tersimpan pesan moral di dalamnya. Kemudian ciri selanjutnya adalah dia melintasi semua ruang dan waktu. Jadi peristiwa itu bisa dibuat terjadi di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Bisa saja kalian membaca sebuah cerita itu terjadi di tahun 2050. Bisa kalian pernah menonton tentang film Tomorrow of War yang kisah perangnya terjadi di masa depan tapi merekrut orang yang ada di masa sekarang. Filmnya seru loh. Ciri selanjutnya adalah tokoh ceritanya yang unik. Misalnya, tokohnya ini memiliki kesaktian tertentu, punya kehebatan. Kemudian dia memiliki ciri dalam dirinya sendiri. Mudahnya saja, kalian pasti sering dong menonton tentang film-film animasi seperti Naruto dan sebagainya. Kalian melihat bagaimana setiap karakter itu memiliki kekuatan superpower yang di kehidupan nyata belum tentu orang memilikinya. Nah, itulah uniknya dari cerita fiksi tersebut. Kemudian terakhir dan sudah pasti dia bersifat fiksi atau tidak ada di kehidupan nyata. Jadi cerita itu bisa dibuat dengan karang-karangan kalian, hayalan kalian. Agar kalian lebih bisa memahami lagi tentang teks narasi, kalian bisa melihat berbagai jenis atau bentuk dari teks narasi tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan latar cerita. Teks narasi bisa berdasarkan cerita di masa lampau, misalnya zaman kerajaan, zaman purba atau tentang manusia primitif, tentang dinosaurus dan sebagainya. Itu bisa dibuat sebuah cerita yang dikarang-karang atau cerita imajinasi. Nah, kalian bisa melihat contohnya ada di slide tentang kisah Ramayana. Jika tadi berdasarkan cerita pada zaman dahulu, maka cerita fiksi juga bisa terjadi di zaman sekarang. Jadi cerita tokohnya kejadian sekarang latarnya, tapi itu cerita tidak masuk akal. Misalnya ada yang datang dari masa lalu, sebuah monster yang datang pada zaman sekarang dan menyerang manusia. Bisa saja kan? Nah, itulah luasnya imajinasi seorang penulis. Contohnya bisa kalian baca di slide. Jika tadi sudah cerita zaman dulu dan zaman sekarang, maka cerita imajinasi atau narasi juga bisa terjadi di masa depan. Misalnya kalian bisa lihat contoh di samping, kabar buruk dari masa depan. Selain berdasarkan waktu, jenis teks narasi juga berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada yang cerita imajinasi total, ada yang imajinasi irisan. Yang pertama kita bahas cerita imajinasi total. Jadi maksudnya adalah cerita ini adalah tidak terjadi di kehidupan nyata, sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Misalnya kalian bisa lihat contohnya tentang burung bangau. Seolah-olah burung bangau ini seperti manusia, bisa berpikir, bisa melakukan tindakan sesuatu dan sebagainya. Atau sebuah hewan yang bisa berbicara layaknya manusia, seperti itu. Jadi itu cerita yang sangat-sangat tidak masuk akal, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah cerita imajinasi irisan. Maksudnya adalah walaupun ini cerita tidak masuk akal, imajinasi atau hanya karangan, tapi masih relevan dengan kehidupan nyata.
Misalnya sebuah cerita yang nama-namanya menggunakan zaman sekarang, walaupun itu adalah cerita fiksi tentang manusia di planet lain. Itulah maksudnya. Jadi ada cerita tentang kehidupan di planet luar negeri yang anta beranta, tapi masih ada dia seperti cara hidupnya orang di bumi.